Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Mahardika dengan NIM 20160111017, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Rommel 33. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya selesaikan, yaitu berjudul mulai lunturnya sosial budaya di era kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi erat kaitannya dengan era globalisasi, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan pada tahun terakhir ini atau dekade terakhir ini. Seperti sekarang ini, seluruh Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, di masa pandemik ini kita disuguhkan dengan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran, pekerjaan secara daring, atau yang sering disebut dengan online, serta memanfaatkan media sosial. Dari sekian banyaknya manfaat positif yang diberikan oleh teknologi, teknologi juga mendatangkan malapetaka, khususnya di bidang sosial budaya, seperti muncul rasa kesepian, ketersaingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya penemuan televisi, komputer, HP, laptop mengakibatkan kita terlena dengan layar. Nah, layar ini kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan dunia layar dibandingkan keluarga sekalipun. Di masa sekarang ini, hampir setiap bangun tidur kita menekan tombol HP ataupun laptop untuk mengerjakan tugas. Terdapat pengaruh negatif kemajuan teknologi dalam bidang sosial budaya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya pada remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong, saling menolong, tolong menolong yang telah melemah, yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Solusi dalam mengatasi pengaruh negatif dalam bidang sosial budaya ini, yaitu yang pertama ada peran keluarga. Nah, peran keluarga ini sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama. Keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai norma positif kepada anak dan membekali serta meletakkan fondasi keimanan yang kokoh kepada anak. Selanjutnya, keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi kehidupannya atau bagi keluarga. Orang tua harus update berkembang teknologi sehingga mereka tidak gaptek, dan diperlunya bimbingan dalam pengawasan dari orang tua kepada anaknya dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone yang digunakan untuk internet. Yang kedua itu ada peran sekolah. Peran sekolah ini memegang peran efektif dalam menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi. Nah, sekolah perlu menetapkan seperangkat aturan tata tertib sekolah yang jelas kepada peserta didik atau siswa berkaitan dengan pemanfaatan penggunaan teknologi di sekolah. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih dalam pengawasan, masih dalam pengawasan. Yang ketiga itu ada peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini kapasitasnya sebagai konsumen teknologi atau kapasitasnya hendaknya
perlu memfilter teknologi yang masuk ke dalam masyarakat. Upaya masyarakat yang bersifat praktis yaitu membuat aturan khusus mengenai izin mendirikan warnet. Warnet itu seperti gambar ini. Warnet atau warung internet, yaitu dengan game online, PlayStation, agar tidak menimbulkan keresahan, gejolak di masyarakat. Yang terakhir itu ada peran negara. Peran negara ini sebagai fasilitas atau hendaknya membuat peraturan khusus untuk membatasi situs-situs di internet yang berpotensi merusak masyarakat Indonesia, dan membuat aturan atau sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan internet dan kejahatan internet. Pemerintah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berteknologi yang bijaksana, hemat, dan ramah lingkungan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak positif yang lebih besar dari dampak negatif, apalagi pada masa sekarang ini, yaitu pada masa COVID-19. Namun di sisi yang lain, kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri, terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya. Teknologi mengancam kematian melalui berbagai penyakit, kerusakan lingkungan, pemanasan global, menciptakan ketegangan, memberikan berbagai risiko manusia melalui sistem kontrol yang tersembunyi. Maka diperlukannya penanganan, yaitu berupa upaya-upaya dari seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam mencegah dan mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Baik, sekian pemaparan esai dari saya. Jika ada salah kata, mohon dipermaklumkan. Saya tutup kembali dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam harmoni.